Udah topan? Ya, Nop. Saya mau tanya Mhm. tentang cara udah membangun kebun durian, terutama cara bangun durian di kebun Dolongan. Oh, Asal muasalnya gimana sih sampai udah memutuskan untuk berani menanam durian? oh gitu gitu. Asal muasal berkebun durian nih Iya, maksudnya. iya, Sampai ke kebun Delongan di Sungai Lare. iya betul. Oke. Jadi memang bawaan saya sekeluarga tuh memang penyuka durian. Iya. Penyuka durian dan juga suka nanam-nanam. Mm-mm, Dari SMA, dari kecil juga malah sama nenek sering diajak ke kebun. mm-mm. Kemudian sekitar tahun 2017 saya iseng tuh nanam-nanam lengkeng waktu itu, berkebun lengkeng karena memang waktu itu suka buah lengkeng Thailand gitu kan. Tanam lengkeng, kebetulan ada dapat kebun kecil di dekat rumah, saya tanam lengkeng. Tapi setelah saya belajar bagaimana cara merawat lengkeng, saya nyasar di grup berkebun durian. Grup Hmm, berkebun durian, waktu itu saya belum tahu apa itu musangking, belum tahu tentang duri hitam, belum tahu berbagai varietas durian. Yang saya tahu ya durian banyak seperti dijual di pasaran. Nah, kemudian ketika nyasar ke grup di sosial media tentang kebun durian itu saya mulai baca. Karena tadi niatnya pengen belajar tentang kebun lengkeng. lengkeng ya. Nah, akhirnya saya kaget ketika mendengar ada durian seharga 1 kilonya 400.000. Satu, saya nggak percaya, masa ya sih ada durian per kilo 400.000. Akhirnya saya jadi penasaran. Saya penasaran dulu, yang saya tahu cuma durian mahal tuh montong. Teman-teman tahu pasti, kalau teman-teman yang belum tahu banyak tentang durian, teman-teman akan berpikir bahwa durian montong itu durian mahal. Ternyata Montong ya. iya montong. Ternyata di atas montong itu banyak lagi durian yang lebih mahal lagi. Salah satunya musangking itu. Musangking 400.000 1 kilo ditimbang dengan kulitnya. Nah, Hmm, sejak itu saya berubah pikir, dari tadinya berkebun lengkeng, saya pengen belajar nih berkebun durian. Akhirnya saya beli bibit dari teman-teman di Jawa, di Banyumas, di Magelang, kirim bibit dari Jawa pakai Indah Kargo. Itu tahun 2017 akhir. Nah, saya mulai tanam dekat rumah itu. Saya tanam, belajar, makin saya tanam, saya makin penasaran mau mempelajari. Dan namanya juga saya seorang pedagang gitu kan. Tentu saya akan mikir, ini durian semahal ini mau dipasarkan kemana? Akhirnya saya juga belajar mempelajari bagaimana tentang target pasar dari durian-durian mahal ini. oh begitu. Ya, saya buka pelajar dari berbagai sumber, berbagai referensi. Ternyata memang di kota-kota besar durian-durian musangking ini adalah durian premium yang diminati oleh kalangan ekonomi menengah ke atas. Oke. Kalau saya cerita di kampung, siapa juga mau beli durian semahal itu? Ternyata enggak. Sama juga teman-teman tahu apa telur kaviar. Telur kaviar itu istilah telur, cuma telur ikan tapi harganya bisa sampai puluhan juta. Nah, sama juga kalau orang berpikir siapa mau beli durian musangking ya, saya tanya. Kita punya gadget, ada gadget yang harganya 1 juta, 2 juta, tapi ada yang gadget harga 25 juta. Siapa yang mau beli? Ada. Ada, teman-teman. Mobil juga, ada mobil yang menengah, Avanza dan setipenya, tapi ada juga Lamborghini. Siapa yang mau beli? Ada, teman-teman. Iya, Nah, akhirnya betul, saya baru betul. yakin, oh ya, memang soal harga itu punya pasar tersendiri. Yang penting kualitasnya betul-betul sesuai dengan harganya. Berarti apa ya, udah harga sesuai dengan kualitas. Iya, price is Kualitas. quality. Akhirnya saya penasaran, pengen coba bagaimana rasa musangking itu. Disitulah saya ikut gabung dengan Durian Traveler. Saya pergi ke berbagai daerah, saya pergi ke negara tetangga, pengen cobain. Wah, ternyata memang musangking itu enak. Awalnya saya coba bawor dulu. Kebetulan dulu saya kan sering rajin training workshop ke Jakarta. Jadi setiap ke Jakarta, yang dulunya saya ke Jakarta kalau malam tuh sebagai booster energi saya makan lengkeng. Sekarang enggak, saya ke Jakarta kan cari store-store durian bawor. Saya dapat durian bawor. Kalau musangking saya enggak, di Jakarta enggak nemu yang bagus. Waktu itu masih bawor. Wih, bawor enak ternyata. Saya enggak dulu ngebayang montong yang rasanya hambar-hambar gitu aja. Ternyata bawor lebih enak daripada montong. Akhirnya saya gabung Durian Traveler ke negara tetangga, ke Malaysia. Saya cobain musangking. Wes, Masya Allah, ternyata musangking itu enak. Oke, stop dulu dah. Itu saya lihat ada pohon durian. Yap. Itu definisikan, boleh ke sana? Oke, yuk. Itu pohon durian apa udah? Nanti Nah. kalau berbuah, buahnya bisa kita jual berapa sih per kilonya? Nah, inilah. Tadi saya musangking bilang ini duri hitam, teman-teman. Duri hitam. Duri hitam. Ternyata duri hitam itu harganya di atas musangking lagi, teman-teman. Maksud di atas musangking Lebih mahal. lebih mahal. Iya. Jadi Oh. kalau kita bicara
sekarang musangking di Indonesia itu harga per kilonya 450.000. Duri hitam ini ternyata 650.000 teman-teman. Sebentar, 400.000, 650.000. 1 kilo Itu di outlet ya udah. di outlet, Kita nggak usah bicara outlet dulu, di kebun aja lah. di kebun aja. Hmm, Di kebun. Nah, Iya. saya nggak tahu, belum punya patokan pas untuk Indonesia ya. ya. Dengan saya gabung di Durian Traveler tadi, saya datang ke kebun-kebun durian langsung teman-teman ya. Kebun durian langsung yang di Malaysia untuk musangking. Yang betul-betul kebun musangking di mana-mana itu di Raub, di Pahang, Malaysia. Teman-teman tahu nggak berapa harga di kebun musangking di Malaysia? Daerah asalnya. Ya. Per kilo musangking mulai dari yang grade terbawah di 30 ringgit yang betul-betul hambar rasanya pohon muda, sampai musangking pohon usia 30 tahun ke atas harga per kilonya 80 ringgit Malaysia. 80 ringgit Malaysia. 80 ringgit Malaysia kalau dirupiahkan di harga berapa itu dah? Satu ringgit itu sekarang harganya sekitar 3.300 kalau salah teman-teman ya. 3.300, 8 kali 3, 24-an. Iya, jadi segitulah kira per kilo. Itu di daerah asalnya teman-teman. Di Oh. daerah asalnya, kebayang nggak? Mungkin kalau selama ini teman-teman berpikir nanti kalau di Indonesia sudah pada tanam musangking semua harga murah. Itu kata mereka. Saya datang ke Pahang, ke Raub sana, harganya masih mahal teman-teman. Nah, sekarang kita balik ke duri hitam ini. Duri hitam saya beberapa kali, 3 kali ke Pulau Penang teman-teman. Bahkan saya sampai ke kebun Mr. Leo Cheok Kiang. Siapa udah? Mr. Leo Cheok Kiang. Oh, Mr. Leo Cheok Kiang. Ya, yang punya pohon duri hitam usia 40 tahun, juara dunia 3 kali berturut-turut. Harga itu rasa luar biasa. Tahu nggak berapa jual di kebun per kilonya? 95 ringgit Malaysia. 95 ringgit, 9 kali 3, 27, berarti sekitar 400-an ya? Iya, 1 kilo teman-teman, timah sama kulitnya. Oh, dengan kulit-kulitnya. Hmm. Oh, Nah, disinilah, wah ini kayaknya bisnis menarik ini buat kita di Indonesia. Kebayangkan kalau kita banding-bandingkan tanah kita Indonesia dengan Malaysia, kita sama kok di daerah, di kawasan, di sama-sama garis bujur dan lintang yang berdekatan. Karakter tanah pun hampir sama. Bahkan kita dianugerahkan kelebihan Kota Padang, Sumatera Barat, di daerah yang dekat dengan Gunung Merapi. Kesuburan tanahnya luar biasa, tingkat belerangnya tinggi. ya betul. Belerang sulfur adalah zat paling penting untuk menghasilkan kualitas buah durian. Dan itu mengapa durian-durian Sumatera Barat rasanya pahit strong karena banyak belerangnya. Betul. Itu alam ya. Ya. Nah, inilah yang mendorong, menggelitik pemikiran saya. Lah kenapa kita nggak berkebun durian aja Sumatera Barat? Terus saya bertanya, ternyata Sumatera Barat itu ada provinsi nomor 2 di Indonesia, penghasil buah durian terbanyak. Pertama itu Jawa Timur. Artinya apa? Sumatera Barat ibaratnya sebuah daratan surga untuk kehidupan pohon durian. Wow. Nah, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Jadi saya bukan membangga-bangga Sumatera Barat ya. Itu secara alaminya seperti itu. Kurangnya apa? Kurangnya minat kita berkebun durian, kesungguhan kita berkebun durian itu yang masih rendah. Oh iya. Di Sumatera Barat durian cuma dirawat sama alam aja, menghasilkan buah yang sekian banyak. Nah, apalagi kalau kita benar-benar berkebun durian. Oh begitu, berarti kita bisa jual durian dengan harga yang fantastis, dengan catatan kualitas buahnya Bagus. bisa bagus, Aha. dan perawatannya itu yang paling penting. Perawatannya sungguh-sungguh sehingga menghasilkan buah durian yang memang layak dijual dengan harga tinggi, yang mensejahterakan masyarakat yang punya kebun durian dan masyarakat sekitarnya. Pasti Kebayang nggak? pasti ini nanti bakalan banyak yang komen, omong-omong, ini bullshit semua kayaknya gitu. Iya, karena belum kelihatan hasilnya. Oh, iya, Kenapa? Ya, saya kemana-mana ngomong seperti ini terus terang banyak dibilang gila, cuma terlalu mimpi. Ya kenapa? Karena mereka belum lihat. Dulu juga orang mimpi bagaimana rasa bisa naik pesawat. Orang zaman dulu mana mungkin manusia bisa terbang, tapi ternyata bisa terbang kan. Iya. Dulu orang mimpi bagaimana misal mobil bisa lewat di bawah laut. Sekarang terowongan di bawah laut udah ada gitu kan. Nah, cuma untuk berkebun durian yang memang secara alami durian sudah tumbuh subur di Sumatera Barat, apakah itu sebuah mimpi? Bukan mimpi, tapi sesuatu yang belum kita jalani. Betul. Iya. Bahkan mohon maaf, saya potong dulu pembicaraannya. Ya, oke. Informasi yang saya lihat terakhir itu Malaysia itu sekarang jual durian ke luar negeri itu dalam skala besar, bahkan kerjasama antara
apa ya, Menteri Pertaniannya Malaysia itu kerjasama dengan luar negeri, dengan Cina, Betul. terkait ekspor durian, Durian. musangking, Ya. dur hitam. Kenapa Malaysia bisa sementara kita tidak bisa? Itu dia. Tahu nggak teman-teman? Saya punya banyak ya, karena saya melihat Malaysia betul-betul sukses di kebun durian. Mohon maaf ya, saya bukan mengatakan, bukan membangga-banggain negara jiran, tapi dengan kebesaran hati dan pikiran terbuka, saya mengakui mereka berhasil menduniakan durian. Tapi memang bukan serta-merta begitu aja. Mereka sudah perjuangan dari tahun 1934, teman-teman. Wish. Ketika kerajaan Malaya masih di bawah pemerintahan Inggris, mereka sudah mendaftarkan durian unggulan pertamanya D1, D2, bahkan D24 itu didaftarkan tahun 1937 oleh pemerintahan kerajaan Malaya di bawah British sebagai durian terbaik dunia yang bertahan hingga tahun 1980-an. D24, teman. Jadi sebelum musangking muncul, durian Malaysia yang mendunia itu namanya durian D24. Di Singapura disebut dengan durian sultan. Itu didaftarkannya tahun 1937, teman-teman. Artinya apa? Sebelum Indonesia merdeka, sebelum Malaysia merdeka, Malaysia sudah membudidayakan durian, teman-teman. Terus kita ngapain aja gitu loh. Iya ya. Atau begini, udah kita berandai-andai. Seandainya ini pemerintahan kita lah, taruhlah Menteri Pertanian kita fokus juga ke durian, bukan tidak mungkin pasarnya Malaysia itu bisa kita kalahkan. Waduh, teman-teman. Tahu nggak teman-teman, info terakhir ya, itu bulan Juni atau Juli, teman-teman boleh nanti buka beritanya. Sekarang kalau sebelumnya Malaysia itu mengekspor durian dalam bentuk frozen. Frozen itu bukan daging frozen, teman. Durian utuh. Saya alhamdulillah sempat mendatangi pabrik pengemasan durian bulat musangking terpilih, teman-teman. Langsung masuk ke ruang pendingin nitrogen, langsung keluar dalam 30 menit. Durian langsung jadi batu es, dikemas kirim ke berbagai negara, terutama ke negara China. Itu sebelumnya. Mulai bulan Juli atau Juni, saya nggak tahu, mulai bulan Juli kemarin Malaysia sedang menggalakkan mengekspor durian ke Cina dalam bentuk segar, fresh. Mereka menargetkan dalam 5 jam penerbangan durian Malaysia sudah sampai di Tiongkok. Luar biasa. Artinya apa? Panen Malaysia malam ini, pagi durian di Malaysia musangking dikemas, sore durian musangking Malaysia sudah bisa dinikmati oleh penggemar durian di Tiongkok, di Cina. Kebayang nggak, teman-teman? Apakah Indonesia nggak bisa? Bisa Indonesia. Kenapa belum ada? Ya belum ada kebunnya. Kenapa? Karena orang Indonesia masih berpikir nanam durian. Tuh. Ya betul, karena begini, mungkin sebagian orang beranggapan menjadi petani, menjadi pekebun itu pekerjaan yang biasa-biasa saja. Sementara menjadi PNS merupakan pekerjaan paling mulia. Nah, pola seperti inilah yang nanti akan kita robah, ya udah ya. Ingat pelajaran kita waktu SD? Ya. Bapakku seorang petani, digambarkan dengan sosok yang kehidupannya pas-pasan. Ya betul. Kita didoktrin dengan kecil petani itu ada pekerjaan susah, teman-teman. Yang keren tuh jadi dokter, insinyur, pengacara, arsitek. Padahal di Thailand, di Eropa, di New Zealand, petani itu pengusaha, teman-teman. Petani itu pengusaha. Kenapa? Buat jadi petani itu bukan hal yang murah. Perlu biaya, perlu beli pupuk, perlu perawatan, beli lahan apalagi gitu kan. Cuma entah kenapa kita dari kecil, dari SD itu didoktrin pemikiran kita petani itu susah, teman-teman. Sehingga apa? Ya kita yang tumbuh, ya bersyukur aja saya sama Inem akhirnya tersadarkan, jadi petani ternyata jadi pengusaha gitu. Keren. Keren gitu kan. Petani itu pengusaha, teman-teman. Saya aja kalau dihitung-hitung saya pusing hitung, saya udah invest berapa nih sampai saya mengorbankan keinginan buat beli ini beli itu demi dapat lahan kebun delongan ini, teman-teman. Oke. Semoga ya udah nanti di beberapa tahun ke depan akan muncul petani-petani yang lebih maju lagi pola pikirnya, sehingga tidak ada lagi statement atau pernyataan yang mengatakan petani itu pekerjaan yang biasa-biasa saja. Iya, teman-teman. Jadi kita kayak udah melenceng nih, Nok. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Malahan dengan video yang seperti ini akan memicu nanti komentar-komentar orang yang nggak suka. Saya kalau udah ngebahas durian ini ya mungkin karena melihat teman-teman di negara tetangga begitu bangganya dengan kebun duriannya. Saya baru punya kebun durian yang baru memulai kayak gini.
saya jadi kadang merasa minder sama mereka gitu. Aduh, kapan nih, kenapa kita nggak dari dulu, kenapa kita nggak dikembangkan, dibimbing sama pemerintah untuk bisa seperti negara tetangga. Ya kita nggak, ya sudahlah, ini sudah terjadi, kita nggak usah menyalahkan pemerintah karena mungkin pemerintah punya tujuan yang lebih potensial juga. Ya kita maklumi teman-teman ya. Kita maklumi ada kelebihan dan kekurangan bagi antara dua negara. Cuma disinilah yang mendorong motivasi saya untuk membangun kebun durian, merintis. Saya punya usaha parfum. Untuk saat ini usaha saya ini kan ke adik-adik dulu. Jadi saya memfokuskan pemikiran saya, energi saya, kantong saya, waktu saya untuk membangun kebun durian. Harapan saya sederhana. Harapan saya kebun Delongan ini berhasil, kemudian dilihat secara nyata oleh tetangga-tetangga di sekitar, dan gairah ini menular. Semangat optimis ini berkembang di Sumatera Barat. Saya ke depan harapan saya Sumatera Barat itu betul-betul bukan cuma sekedar penghasil durian yang banyak aja, tapi memang penghasil durian sedap, teman-teman. Oke, setuju. Iya. Semoga kalau pandangan saya seperti ini udah. Kita bikinkan saja dulu perkebunan ini. Kita majukan dulu perkebunan ini. Mungkin suatu saat nanti ketika kebun ini sudah mulai berhasil, mungkin ada minat dari pemerintah atau Menteri Pertanian untuk memajukan juga perkebunan durian ini. Iya, please Pak, tolonglah Pak, perhatikan ini. Ini potensi negara kita, Bapak. Jadi potensi kekayaan negara Bapak mungkin ya kemarin ini penggiat-penggiat durian dari Malaysia datang ke Candi Borobudur menyaksikan peninggalan sejarah bahwa zaman kerajaan Majapahit dulu durian sudah diposisikan sebagai buah sang para bangsawan. Iya. Ada di di ukirannya itu ya. Bahwasanya durian ini pada zaman Majapahit sudah menjadi buah yang utama gitu. Iya, tapi sekarang kenyataannya negara tetangga saudara kita di negara tetangga yang betul-betul bergairah dengan duriannya. Bahkan lebih maju dari kita. Iya. Vietnam pun yang baru lebih maju daripada kita. Ampun. Vietnam teman-teman gila-gilaan. Jadi mohon maaf teman-teman di Malaysia ya. Kemarin kan di postingan saya juga banyak dikritik sama teman-teman di Malaysia. Kenapa di Indonesia tanam musangki juga? Seolah yang disorot itu Indonesia. Padahal teman-teman, Vietnam udah panen musangkinya. Tapi memang beberapa teman yang pekebun durian sekarang gairah berkebun durian ini menyebarnya bagus teman-teman. Insya Allah lah, mudah-mudahan 5 tahun 10 tahun lagi Indonesia bisa menghasilkan durian yang bagus nanti. Oke, tetap semangat. Ya mudah-mudahan yang nonton video ini mulai terbuka itu pola pikirnya lebih maju lagi. Pola pikir. Petani itu bukan pekerjaan yang biasa-biasa saja. Iya. Tanpa petani kita tidak bisa makan. Kita mau makan beras apa? Oh, saya gampang mau beli beras di minimarket. Beras yang dijual di minimarket itu datangnya dari petani. Terus satu lagi teman-teman. Jadi petani durian kebayang nggak nanti bisa diwariskan buat anak cucu kelak. Oke, satu lagi. Durian semakin lama usianya maka harganya semakin mahal, rasanya semakin enak. Oke, terima kasih udah Topan, semoga bermanfaat. Menggebu.